هذا بلاغ للناس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله salawatullahi wa salamuhu alaihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya berikan kepada kita semua, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufiknya kepada kita, memudahkan langkah-langkah kita untuk kita bisa mendapatkan wasilah untuk kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wasilah untuk kita mengetahui tentang hakikat perjalanan kita di dunia, bahwasanya perjalanan kita di dunia ini adalah merupakan sebuah perjalanan yang sangat berat, perjalanan yang terus di dalam kehidupan dunia ini kita terus berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh kita semua, yaitu iblis dan bala tentaranya, para syaitan, yang Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada kita semua, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, dan jadikanlah mereka itu sebagai musuh. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika kita mengetahui tentang hakikat perjalanan kita, bahwasanya di perjalanan dunia ini kita masih belum aman. Di dalam perjalanan ini kita terus berusaha untuk disesatkan oleh syaitan dan digelincirkan oleh syaitan, yang dimana syaitan tidak akan pernah merasa lelah untuk terus menggoda kita. Akan tetapi syaitan itu tidak akan pernah bisa menggoda orang-orang yang mereka di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, mereka mempunyai perjalanan yang ikhlas. Mereka mempunyai perjalanan orang-orang yang mukhlis. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayatnya, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa bi izzatika, dengan keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Kalau bahasa Arab, di dalam kalimat la ughwiyannahum itu banyak sekali. Pertama, syaitan itu sumpah, qala fa bi izzatika. Syaitan itu sumpah kepada Allah demi keagungan. Habis itu syaitan
mendatangkan dua huruf yang menunjukkan taukid. Kalau mau diartikan, demi Allah, demi keagungan ya Allah, sungguh benar-benar saya akan menyesatkan mereka semua. Tapi apa kata syaitan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mereka punya perjalanan ikhlas. Orang yang punya perjalanan ikhlas, syaitan nggak punya sultan, nggak punya kekuatan untuk apa? Untuk menyesatkan orang tersebut. Dan sudah saya pernah sampaikan kepada ikhwah sekalian, bahwasanya untuk menjadi orang ikhlas itu bukan hanya sekedar menghafal dalil innamal a'malu binniyat kemudian menjadi orang ikhlas. Bukan hanya sekedar menghafal wa ma umiru illa liya'budullah kemudian menjadi orang ikhlas. Tidak. Akan tetapi untuk menjadi orang ikhlas itu harus setiap waktunya kita melatih diri kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Dan sudah saya sampaikan, termasuk di antara sebab yang paling besar seseorang itu untuk menjadi orang yang ikhlas, yang pertama ma'rifatul abdi rabbahu. Kenalnya seorang hamba kepada Rabbnya. Ini yang paling besar. Sebab yang paling besar seseorang itu bisa menjadi orang ikhlas, yaitu apa? Ma'rifatul abdi rabbahu. Bagaimana seseorang hamba itu kenal, betul-betul kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap minggunya kita mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap minggunya kita mendatangkan data-data tentang Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya dimasukkan ke dalam hati kita data tersebut, dan supaya kita tancapkan data-data tersebut di dalam hati kita, supaya kita punya pengenalan yang benar, punya pengenalan yang pasti, yang yakin bahwasanya kita itu punya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita punya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, yang Maha mengatur alam semesta ini, yang Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang begitu indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas nama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan namanya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada dirinya sendiri dengan nama tersebut, yaitu nama Al-Qarib. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat. Bahkan kedekatannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu jauh lebih dekat daripada apa? Hablul warid, daripada urat leher kita sendiri. Yang sepatutnya bagi kita, kalau kita kenal betul-betul dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib, kita akan merasa takut. Kita akan terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas nama Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca. Bahkan sering sekali kita dengar ayat-ayat ini. Akan tetapi terkadang bacaan kita, pengenalan kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang ini masih sangat jauh. Padahal sering kita baca. Bahkan mungkin kita mentalkin anak-anak kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Sering ya Pak ya? Sering banget. Soalnya kalau nggak baca Al-Fatihah nggak sah sholatnya. Sehingga apa? Sering kita baca nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sendiri di dalam surat Al-Fatihah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah disebutkan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Habis itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Diulang lagi sama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanirrahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kalau seandainya kita orang-orang Indonesia mengartikan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu apa? Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lantas apa makna
sebenarnya tentang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Dan bagaimana akar dari bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan rahmat apa saja yang kita rasakan setiap harinya sehingga betul-betul hati kita yakin, oh iya, ternyata rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Tetapi terkadang kita membaca Ar-Rahmanir Rahim saja gak bisa kita meneteskan air mata. Membaca Ar-Rahmanir Rahim, hati kita gak bisa gemetar. Tumbuh cinta, tumbuh takut, tumbuh pengharapan, gak bisa. Kenapa? Karena kita gak punya data tentang Ar-Rahmanir Rahim ini. Kita gak pernah menggandengkan, mengkaitkan antara nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim di dalam kehidupan nyata kita. Padahal sangat banyak sekali bukti apa? Bukti Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya bahkan di dalam surat Al-Fatihah. Yang di mana di dalam surat Al-Fatihah ini kita semua baca minimal 17 kali kita baca Ar-Rahmanir Rahim ini. Minimal apa? 17 kali kita. Oleh karena itu, nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, nama Ar-Rahman ini datang di dalam Al-Qur'an sampai 57 kali datang. Sampai 57 kali. Allah memperkenalkan diri dengan namanya Ar-Rahman dengan berbagai macam bentuk. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan nama Ar-Rahman ini. Begitu pula nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Para ulama mengatakan bahwasanya kalimat Ar-Rahim ini datang di dalam Al-Qur'an sampai 123 kali. 120 kali Allah mengatakan dan memperkenalkan dirinya tentang namanya sendiri bahwasanya Allah mempunyai nama Ar-Rahim. Dengan apa? Dengan macam-macam bentuknya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah kepada orang-orang yang beriman sayang, rahim. Terkadang Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan nama Ghafur, wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ghafur dan Rahim. Terkadang Allah Subhanahu wa taala langsung seperti di dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Banyak sekali di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang sepatutnya, seharusnya bagi kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tanya, ada tanda tanya besar di dalam. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala banyak memperkenalkan dirinya dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim kepada kita? Apa iya Allah cuma memperkenalkan diri, kilo namaku Ar-Rahman Ar-Rahim habis itu sudah? Enggak. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan namanya kepada kita supaya apa? Supaya kita mikir. Supaya kita mau tadabbur. Supaya kita bisa betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, sebenarnya makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sudah sangat ma'ruf. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Ar-Rahman yang artinya apa? Dzu ar-rahmatil wasi'ati. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai rahmat yang sangat luas. Itulah nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Sedangkan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim yaitu apa? Dzu ar-rahmati al-musilati. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai rahmat, mempunyai kasih sayang yang bisa mengantarkan kepada hambanya. Kepada hambanya. Oleh karena itu para ulama, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim, para ulama menjelaskan bahwasanya ada perbedaan antara nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Apa perbedaan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ada beberapa perbedaan. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, perbedaan yang pertama tadi dari definisi. Bahwasanya apa? Disebutkan bahwasanya Ar-Rahman itu adalah zat yang mempunyai rahmat yang sangat luas. Mempunyai zat mempunyai rahmat yang sangat luas. Sedangkan nama Ar-Rahim itu maknanya yaitu dzur rahmati al-musilah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai rahmat yang mengantarkan kepada hamba-hambanya. Apa maknanya? Ar-Rahman itu adalah merupakan sifat bagi Allah. Bahwasanya Allah mempunyai sifat Ar-Rahmah. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kasih sayang. Dengan namanya apa? Dengan namanya Ar-Rahman. Ini nama Ar-Rahman ini melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa mengantarkan rahmatnya Allah kepada hambanya, nama Allah Subhanahu wa taala apa? Ar-Rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan rahmatnya kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala beri nama dirinya sendiri dengan nama Ar-Rahim. Karena Ar-Rahim ini yang akan mengantarkan rahmatnya Allah sampai kepada hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Bapak cari, Bapak tadabburi, Bapak perhatikan, pasti ketika rahmat itu disebutkan sampai kepada hambanya, pasti yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala namanya Rahim. Wa kana bil mu'minina rahiman. Bukan Rahman. Bukan apa? Bukan Rahman. Tapi yang dipilih apa? Rahimah. Kenapa? Karena nama Rahimnya Allah ini yang mengantarkan rahmatnya Allah sampai kepada makhluk. Paham perbedaan yang pertama? Paham ya Pak? Jadi nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahmat yang sangat luas. Sedangkan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan rahmatnya itu sampai kepada hambanya. Begitu pula Bapak bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan manusia apa? Laraufur rahim. Pakai nama Allah Subhanahu wa taala apa? Rahim. Pakai nama Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama Rahim. Jadi ada perbedaan antara Rahman dan Ar-Rahim. Meskipun apa? Meskipun kalau kita bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kasih sayang, kita ngartikannya gitu saja. Ya kan? Kalau kita orang Indonesia, apa maknanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal di sana ada perbedaan antara nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah mempunyai rahmat begitu luas. Kalau Ar-Rahim, rahmatnya Allah itu tersampaikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Isra ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadli innahu kana bikum rahima. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan orang-orang di laut itu untuk mendapatkan ikan, angin diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kalian apa? Mencari apa? Keutamaan Allah Subhanahu wa taala atau karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tutup dengan kalimat apa? Innahu kana bikum rahima, bukan Rahman. Ini perbedaan yang pertama, menunjukkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berbeda-beda. Kemudian perbedaan yang kedua antara nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim
Kalau nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, ini khusus mutlak milik Allah. Gak boleh seseorang itu diberi nama dengan nama Ar-Rahman. Jadi kalau ada orang namanya Ar-Rahman, itu harus diganti. Karena ini adalah merupakan nama khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Dan gak ada seseorang selain Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan sifat rahmah yang apa? Yang syamilah, yang rahmatnya itu begitu luas seperti Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika rahim. Allah Subhanahu wa taala mensifati hambanya juga dengan rahim. Boleh. Kalau Rahman itu khusus mutlak milik Allah. Tapi kalau rahim ini boleh juga diberikan kepada makhluk. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan rahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun apa? Rahim." Jadi kalau rahim itu enggak khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk juga bisa rahim. Tapi kalau Rahman itu betul-betul mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan antara Rahman dan Ar-Rahim. Dari sisi apa? Dari sisi pemahaman kita yang harus betul-betul kita benarkan. Kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nama terhadap dirinya sendiri dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan kita sudah tahu makna dari Ar-Rahman itu apa dan makna dari Ar-Rahim itu apa, dan kita sudah tahu perbedaan di antara keduanya, maka sepatutnya Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita mengenal bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahmat yang sangat luas. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu itu semua diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah." Dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya yang mempunyai rahmat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kepada kita semua bahwasanya bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Inna lillahi mi'ata rahmah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 100 rahmat. Allah Subhanahu wa taala mempunyai berapa? 100 rahmat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anzala minha rahmatan wahidatan." Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini baru satu rahmat saja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian yang dengan satu rahmat ini beliau mengatakan, "Fabiha yata'atafuna." Dan dengan satu rahmat ini kalian saling apa? Saling menyayangi, kalian saling mengasihi. Wa biha yatarhamun. Kalian saling apa? Bisa saling menyayangi. Wa biha ta'attafal wahsyu ala waladiha. Begitu pula apa? Seorang ibu itu bisa sayang sama anaknya. Seorang bapak bisa sayang sama anaknya. Hewan itu bisa sayang sama anaknya. Singa, yang dimana singa itu makanannya daging saja, ngelihat anaknya nggak dimakan anaknya. Justru mana apa? Dilindungi. Dari mana dia mendapatkan sifat rahmat seperti itu? Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ke dunia. Seseorang itu bisa saling menyayangi. Hewan saling menyayangi, manusia juga saling menyayangi di antara kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumil qiyamah." Dan Allah Subhanahu wa taala simpan 99 rahmat
disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hari kiamat nanti. Yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan 99 rahmatnya Allah ini untuk apa? Untuk hari kiamat nanti. Satu saja rahmatnya Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kita begitu luar biasanya. Makanya juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rahmati sabaqat ghadabi, dan rahmatku itu apa? Mendahului marahku. Allah punya sifat marah. Allah Subhanahu wa taala punya sifat penyayang. Tapi ternyata apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu jauh lebih dahulu, jauh lebih banyak daripada apa? Dari sifat ghadabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala begitu luas, yang dimana Allah Subhanahu wa taala baru menurunkan satu saja rahmatnya sehingga kita bisa menyayangi di antara kita, maka kenapa kita nggak bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita nggak bisa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa hati kita masih sering bergantung kepada makhluk? Kenapa hati kita masih sering bergantung kepada sesuatu yang lemah? Kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha apa? Yang maha penyayang. Dan sayangnya Allah itu luar biasa, meliputi segala sesuatu. Makanya para ulama menjelaskan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu ada dua. Ada rahmatun amah, ada rahmatun khosoh. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk-makhluknya itu ada dua. Ada rahmat yang umum, ada rahmat yang khusus. Rahmat yang umum ini siapa? Yaitu rahmatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada seluruh makhluknya. Allah berikan kepada mukminnya, Allah berikan kepada kafirnya, Allah berikan kepada munafiknya, Allah berikan kepada anak kecilnya, laki-lakinya, perempuannya, jinnya, hewannya, semuanya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang umum. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ghafir, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu itu meliputi segala sesuatu. Begitu pula dengan ilmumu. Ilmunya Allah dan rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Di mana di situ ada ilmunya Allah, pasti di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan, entah itu orang mukminnya, entah itu orang kafirnya, entah itu orang munafiknya, diberi kemudahan dalam apa? Dalam mencari rezeki, diberi kemudahan di dalam apa? Di dalam kehidupan dia. Itu semua dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia diberi kesehatan, bagaimana hewan-hewan itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditumbuhkan, diberi makanan oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuh-tumbuhan diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua bentuk dari apa? Bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Kita saja melihat pohon, melihat hujan, nggak bisa merasakan bahwasanya itu rahmatnya Allah. Padahal apa? Alhamdulillah ya, kita itu sering hujan gitu. Beda kayak di Arab. Gitu. Kalau di Arab hujan mungkin setahun sekali. Kita ini alhamdulillah hujan, paling enggak hujan 2 hari sekali, paling enggak ada 3 hari sekali, alhamdulillah ada. Tapi ketika kita ngelihat hujan, isinya cuma gerundel. Kok hujan aja nggak bisa kerja, apalagi yang kerjanya gojek gitu kan. Kok malah hujan, akhirnya malah gerundel. Padahal apa? Kalau seseorang tahu bahwasanya hujan itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia bisa bersyukur. Tapi apa? Ternyata kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, malah apa? Malah kita nggak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, rahmat yang umum ini adalah rahmat secara dunia. Berbeda dengan rahmat yang khusus. Rahmat yang khusus ini
adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat khususnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana rahmat khusus ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada seorang hamba, diberikan petunjuk, diberikan hidayah, ditetapkan di dalam hidayah, dipalingkan dari yang namanya syubhat, dipalingkan dari yang namanya syahwat, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpa agamanya. Ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan apa? Wa kana bil mu'minina rahima. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagi orang-orang yang beriman. Adalah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan tentang rahmat yang khusus ini, apa yang beliau katakan? Ammal mu'minun fa rahmatuhum rahmatun akhassu min hadhihi wa a'dham li'annaha rahmatun imaniyah diniyah dunyawiyah. Adapun rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, ini adalah merupakan rahmat yang khusus. Dan rahmat ini adalah rahmat yang lebih agung dari rahmat yang umum tadi. Karena apa? Karena rahmat yang umum ini adalah rahmat iman yang memperbaiki agama kita dan akhirat kita. Ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada khusus orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, dan di mana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita adalah rahmat yang khusus, harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke Ramadan. Yang dimana Ramadan itu adalah merupakan syahrul Qur'an. Ramadan itu adalah merupakan bulannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnas. Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan itu apa? Al-Qur'an. Yang Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Qur'an kepada kita sebagai bentuk rahmat. Sebagai bentuk rahmat kepada kita semua. Bukankah kita telah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ketika Allah mengatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan apa? Wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada kita, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan apa? Untuk wahudan, sebagai bentuk petunjuk kepada kita. Dan apa? Wa rahmatan, dan sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa busyra lil muslimin, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Orang-orang yang mereka selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang kalau dia tahu bahwasanya Al-Qur'an ini rahmat dari Allah dan Al-Qur'an adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita malah menjauh dari Al-Qur'an? Kenapa hidup kita jauh dari yang namanya Al-Qur'an? Harusnya kalau ini rahmat, siapa yang tidak pengen mendapatkan rahmatnya Allah? Setiap kita pasti apa? Ya, kita pengen rahmatnya Allah. Ada yang tidak pengen mendapatkan rahmatnya Allah? Pasti kita semua pengen mendapatkan rahmatnya Allah. Bagaimana caranya? Bawa kembali kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu jelas-jelas Allah katakan apa? Al-Qur'an itu sebagai rahmat. Mungkin bapak-bapak juga sering membaca surat Ar-Rahman ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman. Apa setelahnya ayatnya? Allamal Qur'an. Kenapa Allah Subhanahu wa taala gandengkan nama Ar-Rahman kemudian setelahnya Allamal Qur'an? Kenapa Allah pilih
pilih nama Ar-Rahman. Kenapa Allah nggak pilih nama yang lain? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih nama Ar-Rahman, yang dimana termasuk di antara sifat rahmatnya Allah, Allamal Quran. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan Al-Quran. Tapi justru malah apa? Justru kita surat Ar-Rahman itu cuma digawe ngaji-ngajian, merdu-merduan Ar-Rahman sambil geleng-geleng kepala, tapi artinya nggak tahu apa gitu kan. Malah terkadang surat Ar-Rahman cuma dibuat apa? Kawinan gitu. Mau kawin baru baca Ar-Rahman. Ar-Rahman itu menjelaskan kepada kita bahwasanya apa? Allah mempunyai sifat rahmat. Termasuk di antara sifat rahmatnya Allah apa? Allamal Quran. Boleh ngaji Al-Quran biar mudeng. Ngaji Al-Quran, tadabburi Al-Quran biar apa? Biar paham. Bukan malah ngaji Ar-Rahman cuma hanya untuk pesta nikah yang ngajikan cuma Ar-Rahman gitu kan. Zaman sekarang pokoknya tambah gak ada karuan Pak. Seperti itu. Gimana? Udah ada? Baik, insyaallah Pak. Wadallah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, Bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk di antara rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya kepada kita semua sebagai petunjuk dan menjelaskan segala sesuatunya kepada kita, agar kita di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mendapatkan yang namanya keselamatan. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan tadi di dalam surat An-Nahl, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita tahu bahwasanya Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita itu adalah merupakan bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai bentuk petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita, kenapa kita tidak kembali kepada Al-Quran untuk kita mengambil petunjuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, bagaimana kita supaya tidak menjadi orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Makanya yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan fabi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala anzala alaina kitabahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'allamana minal jahalah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya apa? Mengajarkan kita dari yang kita tidak tahu, mengajarkan kita dari yang namanya kebodohan. Dan tadi sudah saya sebutkan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih nama Ar-Rahman, kemudian setelahnya Allamal Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak memilih nama yang lain? Kenapa nggak Al-Malik, Allamal Quran? Kenapa nggak Allah, Allamal Quran? Tapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih nama Ar-Rahman karena mengajarkan Al-Quran, menurunkan kitab, memberikan hidayah, itu termasuk di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan khusus kepada siapa? Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibnu Qayyim meneruskan wa hadana minadh dhalalah, yang dengan kitab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita dari yang namanya kesesatan. Wa bassarana minal ama wa arsyadana minal ghaib, yang Allah akhirnya apa? Memperlihatkan kepada kita atau menjadikan kita melihat dari yang sebelumnya kita buta, yang dahulunya kita nggak tahu mana hak mana batil, yang dahulunya kita nggak tahu mana yang baik mana yang benar. Dengan kita kembali kepada Al-Quran, akhirnya apa? Kita tahu, oh ini yang diinginkan oleh Allah, oh ini yang diinginkan oleh Rasulullah, oh ini yang dilarang oleh Allah, dan ini yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yurshiduna minal ghaib, dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Alkitab ini
akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari yang namanya apa? Penyimpangan. Supaya kita apa? Gak menyimpang dari jalan yang lurus ini. Makanya Rasulullah SAW ketika apa? Menggaris sebuah garis yang lurus, apa kata Rasulullah? Hada sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku yang lurus, ikuti. Yang Rasulullah SAW mengatakan apa? Taraktu fikum syai'ain in tamassaktum bihima lam tadillu ba'dahu abadan. Saya meninggalkan kepada kalian semua apa? Al-Quran dan Sunnah. Kalau kalian berpegang teguh terhadap Al-Quran, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, gak akan pernah tersesat. Makanya apa? Hendaknya kita kembali kepada Al-Quran. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya apa? Mengajarkan kepada kita. Dan di dalam Al-Quran ini, bapak-bapak yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim? Wa bi rahmati, dan dengan rahmat Allah. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, akhirnya apa? Arafna min asma'ihi wa sifatihi. Akhirnya kita kenal dengan Allah. Kita kenal dengan namanya, kita kenal dengan sifatnya, wa al-alihi, dan kita kenal dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kita mau kenal dengan Allah? Baca Quran aja bolong-bolong. Gimana kita mau kenal dengan Allah? Kita saja disuruh mentadaburinya males. Bagaimana kita mau kenal dengan Allah? Kita mau suruh mempelajari, mentadaburi, memahaminya saja kita, wah sulit Ustaz. Wah gimana Ustaz? Makanya apa? Makanya gimana kalau kita nggak belajar bahasa Arab? Kembali saya tekankan, belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab ini Pak, maaf, bukan untuk antum jadi ustaz. Belajar bahasa Arab itu supaya antum memahami apa? Perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya antum kenal dengan Allah. Kalau dahulu seperti yang kemarin dinasihatkan oleh Ustaz Amizi, budak saja sebagaimana di dalam hadis Rasulullah, hadis jariyah, budak yang levelnya paling rendah saja itu paham bahasa Arab. Kita yang maaf, yang mungkin ada titelnya belakangnya kok kita nggak mungkin bahasa Arab. Terus gimana kita mau mendapatkan hidayah iman? Sedangkan hidayah iman itu dari mana? Berawal dari bahasa Arab. Kita mulai dari apa? Baca Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Itu makanya Syekhul Islam mengatakan bahwasanya apa? Belajar bahasa Arab itu wajibun ala kulli muslimin. Kita belajar bahasa Arab itu bukan untuk jadi ustaz, tapi apa? Kebutuhan kita supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wa bi rahmatihi arafna min asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ma arafna bihi annahu rabbana wa maulana. Sehingga kita tahu bahwasanya Allah itu adalah Rabb kita. Sehingga kita tahu bahwasanya Allah adalah sesembahan kita. Sehingga kita tahu bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha menolong kita. Adalah Zat yang tempat kita bertawakal kepada Allah, mengharap kepada Allah, cinta hanya kepada Allah. Dari mana kita tahu itu semua? Itu semua dari Al-Quran. Allah telah mengenalkan dirinya kepada kita. Ikilah aku, kata Allah. Mengenalkan namanya, disebutkan As-Somad, kemudian Al-Latif, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, At-Tawwab. Semuanya dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui apa? Melalui rahmatnya, yaitu melalui Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Akhirnya apa? Akhirnya kita kenal dengan Allah. Akhirnya kita kenal dengan namanya, kenal dengan sifatnya, kenal dengan perbuatannya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan wa bi rahmatihi alimna ma lam nakun na'lam. Dengan rahmat Allah akhirnya kita tahu yang sebelumnya kita tidak tahu. Dengan kita mentadaburi Al-Quran, baca Al-Quran, akhirnya kita tahu ternyata di sana ada pembalasan. Ternyata hakikat perjalanan seperti apa yang sebelumnya mungkin kita nggak tahu. Wa arsyadana lima sholih dinina wa dunyana. Akhirnya dengan rahmat Allah Al-Quran itu kita ditunjukkan mana jalan yang baik supaya kita mendapatkan apa? Kebaikan dunia kita dan mendapatkan kebaikan akhirat kita. Dan ini baru satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Yaitu apa? Al-Quran. Satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, itu bisa merubah kehidupan kita. Kalau apa?
Kalau kita benar-benar mau kembali kepada rahmat Allah. Cuma terkadang lisan kita ngomong, ya saya mau rahmatnya Allah, tapi ternyata apa? Perbuatan kita nggak pernah kembali dan nggak pernah mencari rahmat Allah. Baru satu rahmat Allah yang Allah turunkan Al-Quran, kehidupan seseorang itu bisa berubah. Orang bisa kenal dengan Allah, orang bisa menjadi orang baik. Orang itu bisa meninggalkan yang namanya keburukan dari apa? Dari satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Maka ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maka sepatutnya bagi kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk betul-betul mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang, masih berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena apa? Karena kita baru ngambil satu rahmat Allah sebagai bentuk contoh, yaitu Al-Quran. Padahal masih banyak sekali di dalam kehidupan kita Rasul, kemudian hal-hal yang lain yang menunjukkan itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kalau bahasanya Pak, supaya kita itu sadar diri. Ternyata sekeliling kita itu rahmat Allah itu banyak. Tapi apa? Ternyata kita lalai untuk terus mengingat rahmatnya Allah. Melihat Al-Quran, gak ngira kalau itu rahmatnya Allah. Cuma mendengar Rasul, gak ngira kalau itu rahmat Allah. Ngelihat semuanya apa yang ada di sekeliling kita akhirnya gak kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa? Karena kita kurang kalau orang bahasa Jawa. Gak bisa mengkonekkan antara apa? Kehidupan nyata kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah serta perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih membahas tentang nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.